Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah salat Jumat. Di dalam kitabnya yakni halaman 31 dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yustahabbu insatu wa yustahabul insatu, dan disunnahkan diam, tidak berbicara, fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Waman dakhala, dan barang siapa yang masuk, wal imamu yaktubu, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, wal imamu yaktubu, padahal imam sedang berkhutbah, shalla rak'ataini khafifataini, maka salatlah ia 2 rakaat yang ringan keduanya. Summa yajlisu, kemudian ia duduk. Itulah kira-kira perkara yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni masalah orang yang sikap seseorang ketika imam sedang berkhutbah. Sekali lagi dikemukakan di dalam matannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati, dan disunahkan diam, tidak berbicara pada waktu khutbah. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, wal imamu yaktubu, padahal imam sedang berkhutbah, shalla rak'ataini khafifataini, maka salatlah ia 2 rakaat yang ringan keduanya. Summa yajlisu, kemudian ia duduk. Marilah sama-sama kita lihat dalil daripada matan yang tadi kita telah bacakan. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbati, dan disunnahkan al-insatu. Al-insatu ada yang mengemukakan di dalam terjemahan memalingkan kepala, ada juga yang langsung menerjemahkan dengan kata-kata diam. Wa yustahabul insatu, dan disunnahkan diam, fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Pada saat khutbah disunnahkan diam, mendengarkan khutbah maksudnya. Dalilnya adalah bahwa hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati
ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Apabila pada hari Jumat engkau berkata kepada kawanmu, diam, padahal imam tengah berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbicara yang tidak berguna. Padahal kita memerintahkan kepada rekan kita, ansit, diamlah. Itu saja tidak boleh. Kita mengucapkan itu saja tidak boleh ketika imam sedang berkhutbah. Apalagi yang berbicara lebih daripada itu. Tentu lebih tidak boleh. Oleh karena itu adalah satu keharusan yang tidak boleh, harus dilaksanakan, bahwa MC itu harus selalu mengingatkan bahwa ketika sedang khutbah, khotib sedang khutbah, diamlah, tidak boleh berbicara atau berkata-kata. Apabila pada hari Jumat engkau berkata kepada kawanmu, diam, padahal imam tengah berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbicara yang tidak berguna. Dan dalam riwayat Abu Daud dari riwayat Ali radhiyallahu anhu, wa man lagha falaisa lahu fi jumu'atihi tilka syai'un. Barang siapa telah ngomong, telah berbicara yang tidak berguna, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Tadi pada hadis pertama ansit, itu saja adalah kategori perkataan yang tidak berguna. Jadi dengan kata lain, jika dikorelasikan dengan hadis yang kedua, barang siapa yang telah ngomong tidak berguna, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Ansit itu tidak berguna, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya yakni tidak akan mendapatkan lagi pahala yang sempurna. Jadi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Yang dimaksud dengan al-lagwi yaitu omongan yang tidak bagus, tidak pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhala wal imamu yakhtubu, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhtubu, dan imam sedang berkhutbah, shalla rakaataini khafifataini, maka sholatlah dia, sholat 2 rakaat yang ringan. Summa yajlis, kemudian dia duduk. Sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian dia duduk. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Apabila seseorang di antara kalian itu datang pada hari Jumat,
pada saat imam tengah berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat dan ringankanlah kedua rakaat itu. Jangan terlalu lama sholatnya, yang cepat saja. Makanya yang ringan disebut di sini khafifataini, yang ringan, yang ringkas. Sholatnya jangan sampai membaca surahnya yang panjang-panjang, yang ringkas saja. Ya. Apabila seseorang di antara kalian itu datang pada hari Jumat, pada saat imam tengah berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat dan ringankanlah kedua rakaat itu. Itulah kira-kira dalil yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan dengan masalah seseorang yang mendengarkan khutbah dan seseorang yang masuk ke dalam masjid ketika imam sedang berkhutbah. Kemudian marilah sama-sama kita bahas berkenaan dengan syarah atau penjelasan daripada matan tersebut. Dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yustahabul insatu, dan disunahkan al-insat wa huwa as-sukutu ma'al isghai. Al-insat itu yaitu diam beserta mendengarkan. Jadi diam mendengarkan si imam sedang berkhutbah. Kalau bisa diam, jangan tidur. Kalau tidur kan tidak mendengarkan. Jadi al-insat di sini maksud adalah diam, tidak berbicara, tidak ngomong, diam mendengarkan sang imam sedang berkhutbah. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbati, dan disunnahkan diam pada waktu khutbah. Wa yustasna minal insati umurun mazkuratun fil mutawallati, dan dikecualikan daripada al-insat, yaitu beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Ya, jadi di dalam kitab-kitab yang panjang lebar itu disebutkan berbagai macam. Bukan hanya sekedar diam dan mendengarkan. Bukan hanya sekedar insat yang dibahas. Masih ada lagi di dalam kitab-kitab yang panjang lebar mengenai pembahasan hal tersebut, yaitu perilaku atau etika jamaah ketika mendengarkan ketika imam sedang berkhutbah. Minha, diantaranya, ya, diantaranya daripada yang demikian itu inzarun akma ayyaqa'a fi bi'rin, yaitu memberikan peringatan kepada orang yang buta bahwa orang yang buta tersebut akan terperosok jatuh di dalam sumur. Jadi ketika ada, kita diam, ya, khatib sedang berkhutbah, disunahkan diam. Tetapi ketika kita lihat ada orang yang buta jalan, kemudian dia akan terperosok ke dalam lubang, maka kita harus memperingatkan, nggak boleh diam, harus tetap diperingatkan bahwa di situ ada lubang. Memberikan peringatan kepada orang yang buta bahwa di hadapannya ada lubang. Jadi jangan sampai mentang-mentang disunahkan diam, ketika ada orang buta pengen kecebur lubang, kita diem aja, nggak boleh.
Wa man dabba ilaihi aqrabun masalan, dan barang siapa yang merayap kepadanya kalajengking misalnya. Jadi ada kalajengking. Kalajengking itu kan binatang yang berbisa, binatang yang cukup berbahaya. Ketika dia merayap kepada seseorang, maka kita wajib memberitahukan, jangan diam saja. Jangan diam saja, memberitahukan kepada orang yang akan diserang oleh kalajengking ataupun oleh ular dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalal masjida, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, wal imamu yaktubu, dan imam sedang berkhutbah, shalla rakaataini khafifataini, maka salatlah dia 2 rakaat yang ringan, summa yajlisu, kemudian duduk. Jadi boleh kita salat dulu ya, baru duduk. Wa ta'birul musannifu, maka memberikan ibarat, pengarang kitab memberikan ibarat bidakhala, dengan kata-kata dakhala yang artinya masuk. Yabhimu annal hadira la yunsi'u salata rakaataini, bahwa yang hadir tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat. Yang hadir tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat. Sawaun, sama saja, shalla sunnatal jumu'ati aula, sama saja apakah dia sholat Jumat atau bukan. Jadi dengan kata-kata dakhala tersebut, si pengarang kitab memberikan isyarat, menggambarkan bahwa orang yang hadir tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah Jumat maupun sholat yang bukan sunnah Jumat. Wala yazharu min hazihil mafhumi, dan tidaklah jelas daripada kepahaman ini, tidaklah jelas daripada kepahaman ini, anna fi'lahuma, bahwasanya mengerjakan keduanya, mengerjakan sholat 2 rakaat ya, haramun au makruhun, apakah dia haram atau makruh, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan seseorang yang sholat, yang masuk ke dalam masjid sedang imam sedang berkhutbah, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak jelaskan kepahaman hukumnya, apakah dia itu jatuhnya haram ataukah makruh. Lakin akan tetapi An-Nawawi, Imam Nawawi, Bisarhil Muhazzab, di dalam Syarah Muhazzab, Saroha bil hurmati, beliau menerangkan tentang keharamannya, tentang keharaman yang demikian itu. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhazzab menerangkan bahwa sholat 2 rakaat ketika imam sedang berkhutbah hukumnya haram. Wa naqala al-ijma'a alaih, dan beliau menukil pendapat ijma' ulama alaiha, atas keharaman tersebut, minal Mawardi, daripada Imam Mawardi. Jadi Imam Nawawi juga menukil ini adalah ijma' ulama bahwasanya sholat 2 rakaat tersebut haram.
Ya, diambil daripada Imam Al-Mawardi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Hadanallah, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.